temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesus, kekasih hatiku. Engkaulah hidup, Kau segalanya, Yesus, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang oh Yesus, Jesus, hanya padamu Yesus kami, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku. Kau pujaan kami selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari angkat kedua tanganmu bagi Yesus. Katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat
Mari pagi hari ini saya mau ajak setiap kita untuk diam sejenak. Ambil waktumu sama Tuhan pagi hari ini. Bersyukur. Ingat segala kebaikannya sepanjang minggu ini. Banyak berkat yang Tuhan sudah beri kepada kita sepanjang minggu ini. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Bahwa Dia baik. Dia baik buat hidupmu. Dan karyanya tidak pernah berhenti dalam hidupmu. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk katakan terima kasih Yesus. Angkat hati yang bersyukur, katakan terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu. Kami cintai Engkau Tuhan. Kiara labashikan namanya nanabashi. Kiara labalabalabalabashikan lebih lagi sembah, 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 sembah. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih dalam menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kiara la bala la bala la bala la bala la bala la bala la bala. Kiara la bashikara la bala 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 la. Kiara la bala 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 la bashikan na 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 na. Besar setiamu. Thank you Lord. Thank you Lord. Sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indah-Mu. Lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Oh yes.
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh yes Lord Jesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selama. Kami mau sembah Kau Yesus. Pagi hari ini kami mau angkat hati kami. Kami mau sembah Kau Tuhan. Angkat hatimu, katakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Kami katakan, tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari angkat hatimu bagi Yesus. Katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu bagi Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan. Mari jemaat sendiri katakan, hear us Lord. Lebih dalam kami mau sembah Kau Tuhan. Dalam roh. Sekali lagi katakan, ku tinggikan, ku tinggi. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selama. Sekali lagi sembah, sembah, sembah. Sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sembah, angkat hatimu, sembah Yesus Tuhan. Sembah Dia. Kiara na 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 mayara labashi. Kiara la 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 la. Kiara labashi ana mayara na 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 mashi. Sembah, 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 sembah Dia. Kiara la 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 la. Shekana na mayara la bashi. Kara ra 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 bashi. Haleluya. Sembah Dia. Kiara la 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 la. Kiara la bashi. Kara la 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 la. Kiara la 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 la. Kiara la bashi. Kara la 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 la. Kuangkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah. Kuangkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus. Oh, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Angkat kedua tanganmu bagi Yesus, tinggikan Dia. Kuangkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang begitu berlimpah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga, dan kami cintai Engkau lebih dari segalanya. Pagi hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu, meninggikan Kau di atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak sama-sama katakan. Yang siap bersorak sama-sama katakan. Amin. Saya mau dengar gemuruh sorak-sorai paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Hanya kepada-Mu hati kami percaya Tuhan. Biarpun gunung-gunung beranjak, kami mau tetap cinta Engkau. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada-Mu hatiku percaya. Kaulah menara
dalam hidup kita. Amin. Kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Lebih tinggi bagi Yesus Tuhan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah. Katakan hatiku. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kasih setianya hebat dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak yang dikasihi Tuhan. Amin, amin, amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Yes Lord. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yes. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh yes Lord. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
berdiri, angkat kedua tanganmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, katakan. Aku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap hatimu katakan. Segenap hatiku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan. Ku yakin Lebih keras lagi angkat suaramu. Biar itu pernyataan imanmu, katakan. Ku yakin Yesus. Kuasa yang haleluya. Katakan kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Mari sembah Dia. Terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya. Kami angkat tangan kami menyembahmu Yesus. Kau yang layak disembah.
Terus berkata-kata dalam hadiratnya. Yesus hadir di tempat ini. Engkau yang menyembah alami pemulihan. Engkau yang memuji alami pemulihan. Alami sesuatu terjadi di tempat ini. Mari jangan biarkan suasana seperti ini terus engkau menyembah. Lebih dahsyat lagi, katakan God you're so good. God You're so good. You're so good. God, you're so good. God you're so good. You're so good. Sekali lagi, mari lambaikan tanganmu bagi Yesus. Haleluya. God
Kami mau diberkati lebih dahsyat lagi melalui firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Tetap semangat, tetap antusias. Amin. Karena kita percaya kebaikan Tuhan hari demi hari semakin nyata kita nikmati dalam hidup kita. Ada seorang anak. Anak ini keturunan dari raja. Kakeknya adalah seorang raja. Tapi karena peperangan yang dialami oleh negara itu, peperangan demi peperangan, sehingga kakeknya yang raja ini meninggal di medan peperangan dan ayahnya juga meninggal di sana. Sehingga dia menjadi yatim piatu, seorang diri. Singkat cerita, raja pun diganti dengan keluarga yang lain, bukan dari keluarga daripada si anak ini. Suatu saat raja ini mencari keturunan dari raja yang sudah meninggal ini. Dan ketemulah dengan anak ini. Setelah ketemu, raja berkata, semua yang kakekmu miliki, papamu miliki, semua harta milik kepunyaan dari kakekmu akan dikembalikan kepadamu. Bahkan mulai hari ini dan seterusnya, engkau boleh makan sehidangan dengan raja. Tapi saya kaget membaca cerita ini, di mana anak ini berkata, kenapa Tuanku Raja begitu bermurah hati kepada saya? Saya ini adalah anjing yang mati. Saya ini adalah anjing yang mati. Anjing masih ada gunanya ya, menjaga tuannya, masih bisa dipakai, masih bisa berguna. Tapi kalau anjing yang mati, cuma satu manfaatnya, dirica-rica. Ada apa yang terjadi? Dia kehilangan identitas. Karena memang begitu beratnya tekanan, persoalan yang dia alami. Sehingga dia melupakan identitasnya itu adalah keturunan daripada raja. Dia mulai memakai identitasnya, identitas anjing yang sudah mati. Dia adalah Mephiboset, cucu dari Raja Saul, anak dari Yonatan. Raja yang terpilih itu yang memberikan belas kasihan itu adalah Raja Daud. Oleh sebab itu hari ini sangat penting sekali kita memahami identitas kita di dalam Kristus. Karena identitas itu akan membuat kita, cara berpikir kita berubah. Setelah cara berpikir kita berubah, emosinya berubah. Dan perilakunya berubah. Dan akan mempengaruhi prestasi. Cara berpikirnya Mephiboset ini adalah saya ini anjing yang mati. Ya perilakunya seperti anjing yang mati. Dan tidak ada prestasinya. Karena sudah punya konsep bahwa dia adalah keturunan binatang. Oleh sebab itu, berhati-hati saudara. Jangan biarkan orang lain menilai saudara. Orang lain memberikan identitas kepada saudara. Apakah itu masyarakat yang memberikan identitas atau menilai saudara? Apakah itu lingkungan? Mungkin orang tua yang sering berkata, sudahlah nak, jangan terlalu mimpi besar, kita ini orang miskin. Kita ini gak punya apa-apa. Sudahlah, jangan berpikir sukses. Jangan berpikir berhasil. Apa yang ada itulah hidupmu. Apakah itu yang terus ditanamkan sehingga setelah saudara besar, kita selalu berkata, saya ini orang miskin, tidak mungkin sukses. Atau mungkin saudara sendiri yang menilai itu. Siapa yang dapat menilai saudara? Siapa yang dapat menilai kita? Apakah masyarakat? Bukan. Lingkungan? Bukan. Orang tua? Bukan. Saudara? Bukan. Siapa yang pantas menilai kita?
Siapa yang pantas memberikan identitas itu kepada saudara dan saya? Yang pantas adalah Tuhan. Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dengan gambarnya, citranya Tuhan. Tujuannya adalah waktu Tuhan melihat saudara, Tuhan sedang melihat dirinya sendiri. Tujuan Tuhan menciptakan saudara segambar dengan Tuhan adalah waktu dia melihat jemaat IAS Jakarta yang sedang berdiri, yang sedang beribadah ini, Tuhan sedang melihat dirinya. Seperti saya melihat anak saya. Saya sedang melihat, itu adalah saya. Kalau dia main-main ke rumah kakeknya gitu, kalau umpamanya agak nakal atau agak aktif, pasti orang tua atau kakeknya ngomong gini, nenggolan. Nenggolan, yang dilihat adalah sayanya di situ. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, kejadian kita itu ajaib dan dahsyat. Bahkan di dalam kandungan pun kita ditenun sedemikian rupa. Sehingga waktu kita lahir, kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang paling mulia. Itulah identitas kita yang Tuhan kasih. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, identitas itu hilang. Sehingga saat ini, setelah Yesus mati di atas kayu salib, inilah sekarang identitas saudara di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Di dalam Kristus. Kita. Yaitu penghapusan atas segala dosa. Jadi status kita di dalam Kristus sekarang adalah orang kudus. Karena apa? Karena dalam Kristus kita kudus bukan karena apa yang kita lakukan. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi karena apa yang Yesus lakukan bagi hidup kita. Yesus Kristus kudus, katakan amin. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus termasuk kudus. Jadi kita bukan lagi mengejar kekudusan. Agama berkata kejarlah kekudusan. Kejarlah Tuhan. Sampai saya pernah membaca buku Pemburu Tuhan. Kekudusan itu bukan di sana. Tuhan itu bukan di sana. Sehingga saudara harus mengejar Tuhan. Roh Kudus ada di sini. Kekudus ada di sini. Kekudusan itu ada di sini. Karena kita in Christ. Di dalam Kristus. Dikatakan firman yang tadi bahwa segala dosa kita telah ditebus. Jadi berbicara pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus itu tidak ada lagi berbicara tentang dosa. Saya mau bertanya kepada saudara, Yesus menebus kita. Yesus menebus segala dosa kita, pelanggaran kita dari tangan siapa? Dari tangan iblis. Angkat tangan. Dari tangan Tuhan, angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Takut salah ya. Tuhan, Yesus menebus kita bukan dari tangan iblis. Jiko, kemari. Oke, gak apa-apa. Gak mempengaruhi kekudusan itu. Kan ada orang kan kalau di mimbar itu gak boleh pakai sepatu. Nanti gak kudus. Oke. Anggaplah saya ini, Pak Erwin boleh berdiri. Anggaplah saya ini penjahat. Penjahat kelas kakap lah. Pak Erwin ini adalah pemerintah. Lalu saya ajak anak ini untuk mengikuti saya berbuat jahat. Oke, sehingga kami sama-sama jahat. Yang menjadi pertanyaannya,
waktu ditangkap, anak ini dihukum. Yang menghukum siapa? Apakah saya atau pemerintah yang di depan? Bukan saya menghukum, justru saya mengajak anak ini supaya sama-sama dihukum. Justru bapak ini yang berada di dalam pemerintahan dan dia sebagai bapaknya sendiri akan menebus anaknya dari siapa? Dari saya? Bukan, orang dia bersalah kepada pemerintah. Pak Erwin harus menebus anak ini kepada pemerintah, bukan kepada iblis. Oke, silakan. Tuhan Yesus menebus kita bukan dari tangan iblis. Sekali lagi, iblis tidak punya hak atas hidup saudara. Tapi semua manusia berada di dalam penghukuman Tuhan. Berada di dalam murkanya Tuhan. Di Roma dikatakan semua manusia berbuat dosa dan harus masuk neraka. Siapa yang memasukkan mereka? Tuhan bersama iblis. Dimasukkan ke neraka. Tapi karena kasihnya Tuhan tidak mau saudara masuk neraka. Lebih baik dia yang mati di atas kayu salib. Sehingga di dalam Kristus, inilah pemerintahan itu. Pemerintahan Kristus. Segala dosa saudara, Yesus sudah memperdamaikan kita dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi penghukuman dari pihak Tuhan. Ingat, Yesus menebus kita dari pemerintahan surga. Bukan pemerintahan dunia. Bisa dipahami ya? Artinya di sini tidak ada penghukuman. Di dalam kerajaan surga, di mana Yesus sebagai pemimpinnya tidak ada penghukuman. Tapi di dunia ini namanya mencuri harus, namanya berzina rumah tangganya pasti hancur. Orang yang malas bekerja pasti miskin, tidak makan kata firman Tuhan. Karena di sini belum ditebus, yang ditebus adalah di sini. Sehingga saudara dan saya di dalam Kristus, pandangan surga, surga memandang saudara, surga menebus saudara adalah orang kudus. Katakan bersama saya orang kudus. Katakan kiri kanan, kamu orang kudus. Nah, inilah status saudara dan saya. Kalau saudara memahami status kita adalah orang kudus, maka kita membuat status itu pasti berbeda. Kenapa orang meneror di statusnya di Facebook, di media-media sosial? Karena dia memahami status dia adalah teroris. Karena dia teroris, maka yang muncul status menakutkan, ancaman. Saya adalah gembala. Sehingga status saya di Facebook, di Instagram, di WA atau konten-konten di YouTube harus mencerminkan status saya itu. Saudara adalah orang kudus. Jadi pergunakan media sosial untuk memberitahukan bahwa saudara itu orang kudus. Katakan amin. Dengan beritakan kabar baik. Dengan beritakan Kristus. Dengan beritakan Kristus. Jangan sedikit-sedikit berkelahi atau marah buat status. Enggak cocok dengan seseorang buat status. Dagangannya bertengkar buat status. Apa-apa buat status. Status saudara itu adalah orang kudus. Katakan amin. Yang terakhir. Langsung semangat. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini keren ayatnya. Di dalam Kristus. Coba saudara baca lagi. Kata kita itu saudara ganti dengan saya. Sambil saudara tunjuk diri saudara sendiri. Berhenti sampai mendapatkan warisan. Lalu saudara bisa bertepuk tangan buat Tuhan. 1, 2, 3. Saudara belum semangat,
belum yakin ayat ini untuk saudara juga, dari tepuk tangannya kelihatan. Lebih dahsyat lagi tepuk tangannya. Ulangi, di dalam Kristus saya gitu. 1, 2, 3. Di dalam Kristus saya juga telah ditentukan untuk mendapat warisan. Katakan amin. Jadi di dalam Kristus status saudara dan saya adalah ahli waris. Ahli waris, warisan diterima bukan karena usaha si anak. Tapi pemberian secara cuma-cuma oleh Bapa. Waktu Cantik masih di dalam kandungan, karena kami dari 6 bersaudara, semuanya ganteng-ganteng. Artinya gak ada yang cantik. Gak ada perempuan, laki-laki semua. Waktu saya nomor 4, waktu nomor 5 mau lahir, saya berdoa, Tuhan adik saya perempuan. Ternyata dia paling hitam semuanya. Serius paling hitam, kayak orang ke Ambon-Ambonan lah kulitnya. Ya dari kami semua. Dan rambutnya persis keriting semua. Berbeda dengan kami, sampai saya bilang ke mama, Mak kayaknya ini anak tukar cabai nih Mak. Bisa saja dia bilang gitu. Lalu anak yang ke-6 saya berdoa, saya masih ingat doa saya sampai saya menangis padahal belum bertobat. Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya minta adik saya perempuan Tuhan, mama saya udah tua, udah cukup ini Tuhan melahirkan anak gitu. Sampai saya menangis, saya berdoa, tertidur menangis minta perempuan. Waktu di pagi-pagi saya masih ingat, saya paling antusias. Datang bidannya, lahirlah anak. Saya langsung lari, kan dibungkus. Apa? Perempuan. Ting, dia gitu. Laki-laki. Jadi waktu saya tahu Cantik anak saya itu, istri saya mengandung perempuan. Wah, senangnya hati saya. Kalau orang Batak kan senangnya anak laki-laki. Kalau saya senangnya perempuan. Sehingga waktu di dalam kandungan, saya berkata kepada anak saya, Nak, semua apa yang Papa miliki untukmu. Papa akan memberi yang terbaik bagimu. Apapun yang kami miliki adalah untukmu. Engkau adalah anak yang terbaik. Padahal anak ini belum melakukan apa-apa buat kami sebagai orang tua. Oek pun belum. Tapi sebagai orang tua sudah memastikan bahwa dia adalah ahli waris. Saudara dan saya dilahirkan oleh Roh Kudus. Lahir baru. Lahir baru itu terjadi pada saat kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Saat itulah roh kita dilahirkan kembali. Bukan tubuh kita yang lahir baru. Saudara yang belum percaya Yesus tiba-tiba percaya Yesus. Saudara yang jerawatan tiba-tiba jerawatnya hilang. Enggak. Saudara yang rambutnya keriting setelah percaya Yesus tiba-tiba rambutnya lurus untuk selamanya, tidak. Tubuhnya tetap tapi rohnya yang berbeda. Rohnya yang memuji menyembah Yesus karena sudah dilahirkan. Semenjak kita dilahirkan maka kita adalah ahli waris itu. Katakan amin. Bahkan firman Tuhan berkata, dan jika kamu milik Kristus maka kamu adalah keturunan Abraham dan menjadi pewaris dari perjanjian. Syaratnya adalah saudara milik Kristus dulu, katakan amin. Dan kabar baiknya adalah saudara yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara adalah milik Kristus. Yang artinya kita adalah pewaris perjanjian itu. Saudara tidak mau tepuk tangan buat Tuhan? Saudaralah pewaris perjanjian itu. Jadi bukan ditentukan oleh perbuatan kita. Bukan ditentukan oleh karakter kita. Mumpung ada 3 di sini anaknya. Saya minta sekali lagi Kevin, Laura, mana lagi? Jeko, maju ke depan. Kevin sama Jeko aja. Oke.
Dari kedua anak ini, Pak Erwin atau Bu Yanti boleh menjawab. Karakternya berbeda enggak? Berbeda karakternya. Kesukaan di dalam pelajaran berbeda enggak? Suka pelajaran apa? Matematika. Apa? Matematika. Sama matematika. Oke. Karakternya berbeda ya? Kayaknya Kevin ini pendiam. Kayak papanya, kayak mamanya. Suka ngomong. Oke. Karakter yang berbeda. Yang menjadi pertanyaannya. Saya mau bertanya kepada saudara. Dari kedua ini, siapa yang benar-benar anak sahnya Pak Erwin? Loh, berbeda loh. Karakternya, sifatnya, perbuatannya berbeda loh. Mungkin perbuatannya Jeko berbeda dengan bapaknya. Bapaknya tidak suka. Jeko jangan buat ini, jangan melakukan ini, jangan terlalu banyak nonton, lihat gadget gitu ya. Iya katanya. Yang lain juga. Tidak sesuai dengan karakternya Pak Erwin. Yang menjadi pertanyaannya, siapa anak kandungnya Pak Erwin? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Satu. Karena mereka berdua dilahirkan dari keluarga Sinaga. Dari Pak Erwin, Bu Yanti. Jadi status mereka anak bukan karena apa yang mereka lakukan. Mereka bekerja nantinya, mereka sekolah bahkan mau kuliah bukan menjadi anak. Saudara paham? Anak itu sudah diperoleh. Saudara beribadah bukan untuk menjadi anak. Saudara melayani bukan mau menjadi anak. Kita berbuat baik bukan menjadi anak. Karena status anak itu bukan karena upah. Kemanapun Kevin pergi, dia akan punya status. Statusnya adalah Sinaga. Semenjak kapan Kevin marga Sinaga? Sejak lahir. Saya pernah ditanya gitu loh. Semenjak kapan Pak Petrus marga Nenggolan? Saya kan Nenggolan. Iya, semenjak kapan? Apakah semenjak Pak Petrus sudah menjadi gembala? Apakah Pak Petrus sudah oke, silakan duduk. Lalu saya berkata seperti Kevin, saya menjadi keluarga Nenggolan semenjak saya lahir. Saudara menjadi keluarga Kristus, bahkan warga surga semenjak saudara lahir di dalam Yesus Kristus. Artinya semenjak saudara percaya Yesus Kristus itu Tuhan, saudara adalah anak-anaknya, ahli warisnya, katakan amin. Dan status anak itu tidak bisa hilang. Saudara Allah, ini yang harus saudara pahami. Ini yang harus saudara pegang. Karena pemahaman tentang identitas ini akan membuat cara berpikir kita berubah. Pak Erwin sudah menentukan siapa ahli waris ya? Sudah ya? Seandainya Pak Erwin cuma punya satu anak gitu ya, pasti ahli warisnya sudah jelas. Sebaik-baiknya saya sebagai gembala, gak kepikiran itu saya ahli warisnya. Sama sekali gak kepikiran. Bu Joyce juga sudah menentukan ya siapa ahli warisnya ya Bu ya. Masa kepikiran saya ahli warisnya? Walaupun saya sering doakan gitu toh, sama sekali nggak kepikiran. Karena apa? Nggak ada hubungan darah tuh. Sebaik apapun saya nggak kepikiran. Saudara ada hubungan darah, darah Kristus. Di dalam Kristus kita adalah ahli waris. Katakan amin. Saya tutup satu kisah. Ada seorang anak muda semenjak lahir. Pemain musik boleh maju ke depan. Semenjak lahir dan setelah dia menjadi pemuda, dia adalah seorang penakut, seorang pengecut. Dia adalah seorang yang selalu melarikan diri dari kenyataan.
Setiap ada masalah, setiap ada persoalan, dia selalu menghindar. Jadi di dalam pikirannya adalah saya seorang penakut. Saya orang pengecut. Suatu saat Tuhan bertemu dengan dia dan Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah perkasa. Secara fisik, secara kenyataan. Dan orang-orang tahu bahwa anak muda ini adalah pengecut. Setiap ada peperangan, setiap ada permasalahan dia melarikan diri, menghindar. Tidak mau tampil. Sehingga waktu Tuhan bertemu dia berkata, engkau. Jadi identitasnya langsung diubah dulu. Supaya apa? Kalau cara berpikir identitasnya sudah berubah, maka cara berpikir untuk apa yang harus dilakukan akan alami perubahan. Engkau pahlawan yang gagah perkasa. Lalu dia berkata, tidak mungkin saya pahlawan gagah perkasa. Kalau saya memang pahlawan yang gagah perkasa, coba berikan tandanya. Lalu Tuhan berikan tanda. Terjadilah tanda itu. Lalu dia berkata, itu satu kebetulan. Coba buat tanda yang lain. Lalu Tuhan tunjukkan. Lalu dia berkata, benarkah saya pahlawan yang gagah perkasa? Tuhan berkata, iya. Semenjak itu, dengan seketika, dia berdiri sebagaimana seorang pahlawan. Dia membawa negaranya alami kemenangan. Dia membawa sukunya alami kemenangan. Namanya adalah Gideon. Berubah. Cara pandang tentang identitas itu berubah. Pikirannya berubah. Emosinya meluap-luap di dalam Tuhan. Dan tingkah lakunya, perilakunya berubah. Dan ada prestasinya. Menjadi seorang pemenang. Mulai hari ini saudara. Jika saudara yang sudah menikah, ingat statusmu itu adalah ahli waris. Adalah orang kudus. Di mana-mana ingat, saya ini ahli waris, saya ini orang kudus. Dan ayat ini dikunci oleh, firman ini dikunci dengan ayat ini. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Jadi identitas kita itu dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan itu yang menjadi jaminannya. Bukan perbuatan kita yang menjadi jaminannya. Bukan apa yang kita lakukan yang menjadi jaminannya. Kalau apa yang kita lakukan menjadi jaminannya, maka seperti khotbah-khotbah yang dulu dikatakan, kejar kekudusan, karena kekudusan itu kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ahli waris itu bisa berubah-ubah. Karena apa? Jaminannya saudara. Jaminannya perbuatan kita. Perbuatan kita nggak jelas. Hari ini kita bisa semangat ibadah. Hari ini kita semangat melayani. Besok-besok belum tentu. Wah, nggak semangat hari ini. Berubah ahli warisnya. Bukan Ibu Yanti lagi. Ahli warisnya Indrianti aja. Berubah-ubah. Tapi dikatakan yang menjadi jaminannya dan memeteraikan saudara adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara memberikan kepada saudara. Untuk selamanya saudara adalah orang kudus. Untuk selamanya saudara adalah ahli waris perjanjian itu. Katakan amin. Dan Roh Kudus inilah materai sebagai jaminan bahwa identitas kita adalah orang kudus pewaris janji Tuhan untuk selamanya. Roh Kudus tidak akan berubah dan Roh Kudus tidak pernah meninggalkan saudara. Berbeda dengan Roh Kudus di perjanjian lama, dia naik turun meninggalkan orang pilihan. Tapi Roh Kudus di dalam perjanjian baru,
dia tidak akan pernah naik. Dia akan tinggal dalam hidup saudara sampai terjadi rapture. Kalau orang percaya sudah naik, itu bersama Roh Kudus sudah naik. Artinya masa anugerah itu sudah tidak ada lagi. Orang akan mencari kekudusan dengan perbuatannya. Tapi untuk saat ini, saudara adalah orang kudus. Katakan, saya orang kudus. Saya ahli waris. Saya orang kudus. Saya ahli waris. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mari sekarang lihat saudara. Saudara harus mempercayai itu. Sebagaimana Gideon mempercayai. Dia adalah pahlawan yang gagah perkasa. Bukan seperti Mephiboset yang selalu melihat dirinya, saya ini anjing yang mati. Atau mungkin hari-hari ini seperti ini, saya ini orang biasa, saya ini orang yang tidak berguna Tuhan. Saya ini banyak melakukan kesalahan Tuhan. Saya ini sampah. Selalu melihat dirinya itu hina. Padahal Yesus berkata, engkau adalah biji mataku. Engkau adalah kekasih hatiku. Identitasmu adalah orang kudus. Bukan mencari kekudusan, tapi kekudusan itu tinggal dalam hidupmu. Mulailah bertindak, mulailah bergerak sebagai orang kudus. Ahli waris itu tidak di luar, tapi saudara, kita semua adalah satu di dalam Kristus menjadi ahli warisnya. Artinya apa yang Yesus miliki harus saudara nikmati. Saudara nikmati di dalam rumah tanggamu. Saudara nikmati di dalam pekerjaanmu. Saudara nikmati di dalam semua aspek hidupmu. Saudara nikmati dalam segala hal. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saudara jangan menganggap saudara adalah orang biasa-biasa saja yang tidak dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya rindu Jemaat Yesus Jakarta ini walaupun keadaanmu biasa, tetapi di dalam Kristus engkau melakukan perkara yang luar biasa. Saya rindu Pak Erwin dipakai Tuhan di pemerintahan. Amin. Dia akan sampai menjadi jenderal dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan berpikir rendah. Berikan itu. Mimpimu itu kepada Tuhan. Saudara harus tahu siapa status saudara. Beberapa minggu ini
Laura tes mau kuliah. Dia berani mau kuliah. Seandainya, kenapa dia berani? Karena dia tahu statusnya. Saya anaknya Pak Erwin. Sehingga dia merasa pastilah difasilitasi. Seandainya hatinya berpikir, saya ini yatim piatu. Saya ini hanya seorang budak. Saya ini sampah masyarakat. Maka tidak mungkin Laura berpikir untuk kuliah. Maka tidak mungkin dia berpikir untuk menjadi orang yang sukses. Tapi karena dia tahu identitasnya adalah seorang anak yang hebat. Minimal saya akan sama dengan papa saya. Saudara, orang yang hebat di dalam Kristus, jangan melihat kelemahan saudara. Yang berdiri di depan saudara ini adalah orang yang dari kampung, dari pelosok. Kalau di peta tidak ada petanya. Kerjanya hari-hari cuma di sawah, cabut rumput. Tapi saya tidak menyangka di masa itu saya sering berhayal, saya sering bermimpi. Tuhan, saya malas Tuhan kerja di sawah. Kena terik matahari selalu cabut rumput terus kerjanya. Tuhan, kalau bisa Tuhan, saya itu kerjanya itu pakai dasi, pakai jas. Keren gitu loh Tuhan. Setiap hari saya bermimpi seperti itu. Saya tinggal di tempat yang ber-AC Tuhan. Saya gak kebayang kalau saya jadi hamba Tuhan. Sekarang kan pakai jas, cuman dasinya aja tinggal. Tidak ada yang tidak bisa Yesus lakukan dalam hidup saudara. Ayo sekarang saudara, sampaikan kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Apa isi hatimu? Seperti seorang anak menyampaikan ke bapaknya, "Pak, aku mau kuliah, aku mau seperti ini." Kalau bapaknya mampu melakukannya, akan dia lakukan sepenuhnya. Saudara adalah warga surga yang diutus ke bumi. Saudara adalah duta-duta Kristus. Terus sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Sekarang berubah identitasmu. Bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Tapi hari ini identitasmu apa kata Kristus. Jangan identitasmu karena masa lalumu. Janganlah identitasmu itu engkau miliki karena apa yang engkau dapat hari ini. Status pekerjaanmu. Bukan. Mari sampaikan isi hatimu. Isi hati sebagai orang kudus, isi hati sebagai ahli waris. Saya ini orang Batak, otomatis marga saya ini Nenggolan. Kemanapun saya Nenggolan, tidak berubah. Kalau saudara dikasih pam dari surga, pam saudara di belakang nama saudara itu pastilah namanya Kristus. Ada Kristus. Ada Kristus. Ada Kristus. Di mana-mana saudara ada Kristus. Kemana saudara pergi ada Kristus. Kemana saudara bekerja ada Kristus. Ada Kristus. Ada Kristus. Ada Kristus. Saya mengingat suatu peristiwa di Facebook. Ada marga A, anggaplah marga Nenggolan. Dia dibully, dia dianiaya. Dan tiba-tiba seluruh keluarga Nenggolan yang ada di Indonesia ini berkumpul membelanya. Membuat perkaranya itu supaya menang. Karena apa? Dia adalah keturunan Nenggolan. Seluruh surga akan membackup saudara. Karena apa? Saudara adalah keturunan surga.
Di rumah tanggamu ada Kristus, di dalam pekerjaanmu ada Kristus, di dalam usahamu ada Kristus, di mana engkau berada ada Kristus. Engkau tidak boleh takut sebab ada Kristus. Ada Kristus yang memberikan kemenangan, ada Kristus yang memberikan kesembuhan, ada Kristus yang memberikan pemulihan, ada Kristus yang menghapus air matamu, yang menghapus kesedihanmu, ada Kristus dalam hidupmu, ada Kristus, sebab engkau adalah ahli waris, engkau adalah orang kudus. Mari angkat pujian ini, angkat wajahmu, angkat tanganmu. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari dengan iman katakan, aku percaya, janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan. Cita. Haleluya. Karena kita kan anak kerajaan surga, kita hanya percaya pada Yesus. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Kami percaya padamu. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. amin. Haleluya. Sungguh baik Tuhan. Mari yang percaya, beri
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Serahkan haleluya. Anugerah-Mu melimpah kasih-Mu Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari lambaikan tanganmu bagi Yesus. Dengan iman sama-sama katakan besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu Berlimpah kasih-Mu semakin hari semakin bertambah besar anugerah. semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari dengan iman katakan Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. haleluya. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, berlimpah-limpah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah usahamu, pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah seluruh aspek hidupmu. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati dengan iman sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.